Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Perkenalkan, saya Meris Dila Ayu Ambarwati dari SD National Immersion Primary School. Saya sebagai observer dan rekan saya Pujawa Yadiartono dari SDN 3 Juruk sebagai coach. dan rekan saya Aditya Mahendra dari SDN 1 Sukosari sebagai coach. Selamat menyaksikan Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Monggo. Assalamualaikum Pak Puja. Waalaikumsalam Bu Meri. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik. Berikut Bu Meri. Alhamdulillah saya juga sangat baik Pak. Kesibukannya Pak Pujo hari ini apa Pak kira-kira Pak? Kalau hari ini tuh saya ngajar Bu. Ngajar terus tapi sampai jam 12 sudah pulang anak-anak. Jadi sekarang sudah free. Oh, ada. Pak, diizinkan saya di sini sebagai observer ya Pak, akan menanyakan sesuatu mungkin persiapan panjenengan. Saya juga ingin memastikan persiapan panjenengan untuk coaching nanti seperti apa ya Pak, mengajar. Nah, hari ini Bapak sudah siap untuk melaksanakan coaching? Sudah Bu, siap. Kalau tidak salah bersama dengan Bapak Aditya Mahendra, Ya, betul. Oh, oke. Nah, nanti akan saya bahas di sini sebagai observer adalah tentang rubrik penilaian yang akan saya tekankan nanti ya Pak ya, agar kita sama-sama sepaham lah nanti ketika panjenengan juga melaksanakan kegiatan coaching seperti itu ya Pak. Nah, dalam rubrik penilaian nanti Bapak, nanti yang harus diterapkan dalam paradigma berpikir coaching adalah yang jelas. Yang pertama adalah tentang kemitraannya ya Bapak ya. Nanti yang kedua adalah tentang proses kreatifnya, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, ya Pak. Dan untuk selanjutnya adalah kompetensi yang harus panjenengan capai ketika proses coaching itu. Yang pertama, kehadiran penuh panjenengan bersama coaching nanti seperti apa, lalu mendengarkan aktif, dan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot serta menggunakan teknik dasar. Nanti silakan panjenengan nanti menggali sebanyak mungkin apa tentang permasalahan apa yang sedang terjadi pada coaching tersebut, sehingga menemukan sesuatu lah Pak ya nanti. Nah, dari ketiga kompetensi ini Pak sekarang yang saya katakan, kira-kira Pak yang ingin Pak Pujo kembangkan itu kira-kira yang mana? Dari kompetensi 3 tadi ya Bu ya. Yang ingin saya kembangkan itu di kesadaran penuh ya. Kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan rasa. Oh, itu ya Pak ya. Nah, terima kasih. Nanti semoga itu semua juga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang Pak Pujo harapkan, mengatakan ya Pak. Terima kasih Bu. Nah, saya juga harus mengingatkan ke Pak Pujo juga ya, nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, kita juga harus menggunakan alur tinta ya Pak ya. Nanti yaitu yang sudah kita pahami bersama. Yang pertama adalah Pak Pujo harus menggali. Yang pertama harus tahu dulu tujuan percakapan Pak Pujo itu dengan coaching apa. Nah, selanjutnya Pak Pujo juga harus mengidentifikasi lebih dalam lagi nanti ya. Lalu rencana-rencana ke depan coaching itu apa juga harus panjenengan tekankan lebih Pak. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab serta komitmen nanti dari coaching tersebut ya Pak. Nah, untuk selanjutnya ya Pak, kira-kira indikator keberhasilan yang seperti apa yang ingin Pak Pujo nanti harapkan? Yang saya harapkan itu dari coaching saya tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga dapat menjadikan motivasi bagi dirinya sendiri. Akhirnya dari permasalahan tadi yang sudah dapat solusi, coaching tadi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah,
Semoga ya Pak nanti sesudah Pak Pujo melaksanakan coaching dengan Koci juga bisa lega ya Pak, dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya. Gitu nih Pak. Hari ini sudah siap Pak untuk Siap. untuk melaksanakan coaching dengan Bapak Aditya Mahendra ya Pak? Siap. Siap. Ini kemauan ya Pak. Dari saya nanti saya doakan semoga kegiatan coaching hari ini berjalan lancar ya Pak. Terima kasih Bu. Monggo bisa langsung dilaksanakan. Terima kasih ya Pak Pujo. Nah, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Pak Pujo sendiri seperti apa? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Tapi kok saya melihat Pak Adit dari tadi kok agak murung itu kenapa ya Pak? Iya, Pak Pujo. Sensitif sekali dari Pak Pujo ini bisa mengetahui. Ini Pak, memang saya ada sedikit permasalahan yang mengganjal di benak saya Pak Pujo. Ini terkait dengan seorang guru yang ada di lembaga saya. Oh, Jadi kebetulan kan saya sekarang sebagai kepala sekolah Pak. oh iya. Sebagai kepala sekolah, ini ada permasalahan yang sedikit banyak mengganggu pikiran saya. Dan selama 2 bulan ini memang saya memikirkan solusi atas permasalahan ini. Oh, jadi Pak Adit itu sedang ada masalah ya Pak? Iya, betul sekali Pak John. Oh, terus kita berbicara ya Pak hari ini ya. Siap. Kita bicara apa Pak yang diharapkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Iya, saya berharap setelah nanti berbicara dengan Pak Pujo, saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, yang pada muaranya nanti bisa berdampak positif untuk lembaga yang saya pimpin seperti itu. Oh gitu Pak ya. Iya. Selain itu masih ada lagi Pak yang Bapak harapkan? Saya rasa itu saja. Ya. Kalau begitu boleh Bapak sekarang Bapak ceritakan apa permasalahan yang sedang dihadapi Pak Adit dalam lembaga Bapak. Iya, siap. Seperti ini Pak Pujo. Jadi saya sudah 2,5 tahun ini jadi kepala sekolah. Sebelumnya lembaga ini adem ayem saja, tidak ada permasalahan yang berarti lah. Ya permasalahan pasti selalu ada, tapi saya masih bisa mengatasi. Tapi selama 2 bulan ini ada suatu permasalahan, yaitu ini Pak Pujo. Saya mendapatkan guru baru. Oh iya. Guru baru ini yaitu guru kelas 1, karena yang kebetulan yang kosong adalah posisi guru kelas 1. Guru kelas 1 masih kosong, jadi ada yang masuk menjadi guru kelas 1. Dan beliau ini adalah dulunya mantan kepala sekolah TK. Oh, mantan kepala sekolah ya Pak? Karena posisinya sebagai seorang ASN, sekarang harus melimpah kepada SD ya? SD itu. Nah, ya kami terima kan, karena kami masih kurang guru di kelas 1. Kami terima dengan senang hati, dan memang aturannya kalau dari TK itu harus melimpahnya ke kelas rendah, masuk SD ya. Jadi pas sekali ya Pak. Iya, Jadi betul. untuk kelas 1 ada guru mantan kepala sekolah TK yang mau masuk ke lembaga kami di kelas 1 ya. Saya terima dengan senang hati. Dan tapi permasalahan seperti ini Pak Jo. Beliau ini yang bersangkutan ini termasuk guru senior. Sudah usia 55 tahun. Ya, jadi sekitar 5 tahun ini sudah memasuki masa tugas. Oke. Dan beliau basicnya sudah bertahun-tahun itu menjadi kepala sekolah TK, ASN yang sudah menjadi kepala sekolah TK. Jadi kalau di kepala sekolah TK ya Pak ya? Iya. Jadi kepala sekolah TK itu berarti di sana itu tidak mengajar ya? Apa juga mengajar ya? Mengajar. Memang nggak mengajar ya kalau kepala sekolah. Jadi sudah pengalamannya dari dulu nggak mengajar kan? Iya, mengajar. Nah, ketika masuk tidak permasalahan sebenarnya bukan pada kualitas beliau dalam mengajar siswa, Pak Jo. Kalau itu saya tidak mempermasalahkan karena saya lihat bagus, beliau senior yang sangat bagus dalam ngomong anak-anak kelas 1 pun punya teknik untuk itu beliau mempunyai. Tapi yang menjadi permasalahan yaitu ketika saya mengambil suatu kebijakan, apapun itu kebijakannya, saya selalu merasa dikontra, Pak Jo. Oh iya. Jadi nggak setuju gitu ya Pak? Iya, menunjukkan ketidaksetujuan yang merasa mungkin tidak mau diperintah, tidak mau diinstruksikan sesuatu, tidak mau diberikan tugas seperti itu Pak Pujo masalahnya. Permasalahan jadi guru baru tadi dari basicnya kepala TK ya Pak ya. Jadi di sini merasa kalau dia itu sudah berpengalaman kan, mungkin seperti itu. Berpengalaman, jadi kalau kebijakan Bapak itu selalu terlihat tidak setuju gitu ya Pak. Kira-kira apa
apa Pak penyebabnya itu? Oke. Kalau saya menyimpulkan sejauh ini, saya simpulkan itu Pak Bujo, permasalahannya mungkin ya seperti yang Pak Bujo ngomong tadi. Mungkin beliau tidak merasa satu lebih senior. Terus kedua kalinya beliau juga kepala sekolah kita bertahun-tahun. Jadi psikologisnya Pak Bujo dari seorang pemimpin ketika masuk di SD menjadi pemimpin. Mungkin itu yang menjadi permasalahan yang akhirnya kurang mempunyai respect seperti itu kepada saya yang notabene kepala sekolah yang masih sangat muda sekali seperti itu. Terus selama ini sikap Bapak gimana ke guru yang itu tadi? Iya, saya masih wait and see aja selama ini masih 2 bulan ini saya masih menunggu agar ada perubahan sikap seperti itu. Saya berharap ada perubahan sikap, ada perubahan sikap dari beliau ini. Tapi selama 2 bulan ini belum ada perubahan gitu ya. Betul. Jadi Bapak menunggu ya. Terus kira-kira Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk agar guru ini tadi bisa berubah? Gitu. Iya. Kalau itu gini loh, saya dulu kebetulan baru ingat saya setelah ngobrol dengan jenengan ini, saya dulu punya pengalaman seperti itu juga. Jadi di SD ketika saya masih menjadi guru awal CPNS dulu Pak, saya kesempatan di sekolah yang kebetulan di situ sudah ada guru PJK. Saya basic saya PJK. Guru PJK. Jadi double gitu ya? Iya betul. Di situ sudah ada guru PJK. Saya ditempatkan lagi di SD tersebut. Jadi tidak dapat jam saya selama 1 tahun hampir tidak ngajar sama sekali. Jangan ngajar kelas? Tidak ngajar karena tidak dapat jam. Sudah ada guru PJK di situ, saya ditempatkan di situ. Nah, beliau ini juga ketika saya baru datang juga sama seperti itu juga memperlihatkan ketidaknyamanan karena merasa terancam dengan saya, tidak senang dengan saya dan kurang ramah, kurang friendly lah seperti itu. Awalnya seperti itu pada saya. Jadi kurang bisa menerima saya kedatangan saya di situ seperti itu. Nah, sama itu guru-guru senior juga, guru PJK yang saya lihat di situ. Dan alhamdulillah itu ketika dengan berjalannya waktu itu bisa menerima saya dengan baik. Apa Pak yang dilakukan saat itu? Ya, saya ingat ini ngobrol dengan jenengan akhirnya saya ingat banyak hal. Waktu itu seperti ini. Jadi ketika bulan-bulan awal saya merasa tidak diterima, saya terus melakukan hal-hal yang positif Pak. Termasuk dalam beliaunya ini karena senior gitu. Biasanya kan waktu itu juga ya ngajar aja tanpa perangkat, tanpa membutuhkan bahan ajar dan lain sebagainya itu saya bantu Pak. Bahan ajarnya saya siapkan, peralatannya juga saya siapkan, saya kasih peralatan-peralatan yang terbarukan. Jadi belum punya di sekolah itu saya kasih, Pak ini loh, pakai ini anak-anak pasti lebih suka. Walaupun yang ngajar dia tapi perangkat-perangkatnya dari saya. Terus akhirnya kan saya dilibatkan juga untuk membantu, akhirnya ngajar bersama-sama, akhirnya akrab sekali nih Pak. Akhirnya lambat laun beberapa bulan kemudian akrab sekali dan saya selalu dilibatkan dalam pembelajaran yang dilakukannya. Nah, padahal ini senior dan saya junior sekali waktu itu. Dan ini alhamdulillah bisa satu ya Pak ya. Dan akhirnya malah saking akrabnya beliau ini yang membantu saya untuk ke sekolah berikutnya ini mencari sekolah. Jadi mencari sekolah yang kosong untuk ya. Saya agar bisa mengajar. Ini saking akrabnya dengan beliau. Padahal awalnya kontra sekali seperti itu. Iya seperti itu. Terus dari pengalaman itu tadi ya Pak, apa yang Bapak petik untuk yang ibu guru yang baru yang tadi yang guru notabene TK tadi Pak? Siap. Apa yang bisa dilakukan nanti berkaca dari pengalaman saya sebelumnya mungkin yang bisa saya lakukan melakukan pendekatan secara personal. Jadi saya melakukan pendekatan personal. Bahkan kalau perlu saya suatu saat sholat ke tempat beliau. Kebetulan ini rumahnya dekat dengan teman guru yang ada di sini di sekolah ini. Jadi lebih mudah lebih mudah kan. Jadi saya juga selain itu nanti akan melibatkan teman-teman guru juga untuk bisa mengakrabkan saya dengan beliau. Mungkin masalah komunikasi yang belum terjalin secara intens saja Pak. Jadi masalahnya komunikasi ya Pak. Kemungkinan seperti itu. Nanti saya harapkan kalau komunikasi ini sudah berjalan dengan bagus, nanti berikutnya semua masalahnya akan teratasi saya rasa gitu. Jadi Pak ini apa ya untuk pelaksanaan ini tadi ya, ide Bapak sangat bagus ya, idenya sangat bagus dan mungkin ya karena pengalaman Bapak yang dulu bisa diterapkan di
sekarang, di situasi sekarang, dan sangat bagus, itu ide bagus. Kemungkinan itu kapan Pak bisa dilaksanakan? Kalau saya pengennya sih segera mungkin Pak. Kalau mungkin besok langsung saya eksekusi. Besok bisa ya Pak? Ya, karena gini Pak Bejo, semakin lama ini berlarut-larut, efeknya Oh iya, betul ke saya. Betul. Betul. Jadi sesegera mungkin untuk saya eksekusi ini agar nanti dampaknya bisa lebih positif untuk saya. Oke. Kemungkinan nih Pak, ini sudah Bapak laksanakan, mau dilaksanakan besok kan ya, mulai besok. Nah, apakah Bapak membutuhkan dukungan? Mungkin dukungan dari siapa yang Bapak butuhkan untuk pelaksanaan ini Pak? Betul. Tentunya saya akan melibatkan semua guru, termasuk guru saya yang kebetulan tetangganya beliau tadi. Itu akan saya libatkan dan saya komunikasi juga dengan teman-teman guru yang lain. Terus satu lagi yang akan saya libatkan yaitu ketua komite. Ketua komite ini kebetulan beliau adalah kepala sekolah SD di SD lain. Dan saya juga akan berkomunikasi, mungkin ada pengalaman serupa seperti ini, mengatasi masalah seperti ini. Ketua komite ini sudah senior sekali, jadi mungkin pengalamannya lebih banyak. Saya akan membuka komunikasi dengan beliau. Siapa tahu dengan berkomunikasi itu akan menemukan solusi-solusi yang baik. Oke, bagus sekali Pak, bagus, idenya sangat bagus ya. Selain dari tadi ya, dari rekan guru, komite yang notabene sudah senior juga ya. Bapak membutuhkan dukungan dari siapa lagi? Mungkin saya rasa cukup itu Pak. Nanti saya coba dulu. Kalau itu sudah efektif, mungkin bisa saya maksimalkan peran dari beliau. Iya Pak. Bagus Pak, ide Bapak sangat bagus dan semoga itu idenya diterapkan, dilaksanakan, segera dilaksanakan dan permasalahan juga segera selesai ya Pak ya. Amin. Jadi lingkungan sekolah ini juga akan kondusif lagi. Kira-kira Pak, ini boleh ya Pak tanya ya? Iya, perasaan Bapak gimana setelah obrolan kita hari ini? Iya, terima kasih sekali Pak Bejo. Jadi setelah pertemuan hari ini saya ngobrol dengan panjenengan. Selama ini memang saya pernah Pak, saya tidak mau mengutarakan kepada siapapun. Setelah saya ngobrol dengan panjenengan, akhirnya kok saya bisa menemukan solusi ini. Jadi saya kepikiran bahwa apa langkah-langkah yang akan saya laksanakan ke depannya ini. Terima kasih sekali, luar biasa. Yang saya rasakan terbantu sekali oleh panjenengan. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Saya juga ikut senang Pak, karena Bapak juga sudah menemukan solusi, sudah ada gambaran ide, jadi dapat dilaksanakan secepatnya ya Pak ya. Nah, saya cuma dapat membantu dengan ngobrol, dengan berbicara, ngobrol-ngobrol seperti ini, dan mendoakan apa yang Bapak laksanakan ke depannya juga akan lancar dan dapat bermanfaat, tujuannya juga tercapai ya Pak ya. Nah, mungkin hari ini Pak, saya ada jam lagi Pak untuk belajar, waktunya masuk ya Pak ya. Siap, terima kasih atas waktunya Pak Bejo. Juga terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bejo, gimana? Sudah lega kegiatan coachingnya hari ini? Alhamdulillah lega Bu, sudah saya laksanakan dengan Pak Aditya Mahendra. Alhamdulillah ya Pak, proses panjenengan coaching hari ini saya lihat tadi juga berjalan dengan lancar. Terjadi proses coaching sesuai alurnya, alami, semua hidup lah setidaknya ya Pak ya. Nah, oke, di sini izinkan saya Pak ya menyampaikan beberapa observasi yang saya sampaikan tadi ya terkait coaching panjenengan ya. Nah, saya menilai proses hari ini Bapak itu sudah sangat bagus. Sangat bagus Pak, alurnya itu sangat bagus. Alur tirta semua sudah muncul semua ya Pak ya. Nah, mungkin ada beberapa Pak yang perlu saya tambahkan ya Pak di sini. Dari mungkin Bapak bisa menambahkan atau menggali lagi identifikasi permasalahan dengan coaching ya. Jadi mungkin suatu saat nanti jika Bapak melakukan coaching lagi mungkin dengan rekan sejawat atau dengan murid Bapak di kelas, mungkin pengidentifikasi masalahnya yang lebih didalami lagi nih Pak ya. Nah di sini Pak, kira-kira ya mungkin ada yang ingin Bapak utarakan lah tentang kegiatan coaching Bapak tadi bersama Bapak Aditya Mahendra. Alhamdulillah Bu, tadi kegiatan proses coaching yang saya laksanakan dengan Bapak Aditya Mahendra tadi berjalan dengan baik ya, lancar. Kami itu kaum mitra, kita seolah-olah mitra ya Bu ya. Kita menjadi mitra, jadi dengan luas alhamdulillah berjalan dengan lurus dan Bapak Aditya Mahendra dapat menemukan solusi yang permasalahan yang telah dihadapi Pak Aditya tadi. Jadi Bapak juga merasa senang tadi Pak, mendapatkan ide-ide baru, ide-ide yang
setelah 2 bulan katanya tadi 2 bulan sudah difikirkan baru ketemu hari ini. Tadi Bapak sudah menanyakan juga Pak terkait dengan bagaimana perasaannya Pak Aditya Mahendra tentang kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi. Oh iya, saya tanyakan Bu, saya tanyakan. Tadi Pak Aditya juga kalau lega, plong katanya nggak senang juga. Setelah ngobrol-ngobrol kok bisa review ke pengalaman yang dulu akhirnya bisa oke. mendapatkan ide baru gitu. Berarti kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Bapak Aditya Mahendra tadi terhitung dengan lancar ya, lancar sesuai yang diharapkan Lancar, ya, sesuai pastinya yang ya. saya Alhamdulillah. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin ini saja ya Pak yang saya ingin utarakan kepada jenengan sesudah saya melihat proses coaching Bapak dengan Bapak Aditya Mahendra tadi ya Pak. Terima kasih. Semoga kegiatan Bapak coaching tadi bersama rekan-rekan bisa diterapkan di rekan-rekan yang lain juga dan berjalan sesuai yang Bapak harapkan. Ya, Terima terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Pujo atas waktunya nggih. Iya, Semoga Pak Pujo bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Pujo. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.